Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah. Di sini saya tentang sistem informasi pada organisasi. Yang pertama ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan program komputer yang berusaha mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk teoretik. Logik adalah suatu aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk mengubah dengan baik. Sistem pakar dirancang oleh spesialis informasi yang sering disebut yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kecerdasan buatan. Sistem pakar juga berarti sebuah aplikasi komputer yang menjalankan sebuah task yang awal mulanya dilakukan oleh seorang pakar. Selanjutnya ada model sistem pakar. Yang pertama ada user interface, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pakar. Yang kedua knowledge base, atau merupakan akumulasi pengetahuan dari masalah tertentu yang akan diselesaikan. Yang ketiga ada inference engine, yaitu menyediakan kemampuan penawaran yang menampilkan isi knowledge. Yang keempat ada development engine, untuk pakar dan analisis sistem menggunakan ini untuk menggunakan sistem pakar. Pendapat sendiri dari sistem pakar yaitu terbatas pada bidang spesifik, kedua dirancang dapat dikembangkan secara bertahap, ketiga berdasarkan pada aturan tertentu, keempat dapat memberikan penawaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Kelima, outputnya bersifat nasihat atau anjuran. Keenam, output tergantung dari dialog dengan user. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan suatu sistem informasi untuk membantu manajer dan pengguna untuk proses pengambilan keputusan setelah terstruktur. Supaya lebih efektif dan menggunakan model-model analisis dan data yang tersedia. Tujuannya yaitu membantu manajer mengambil keputusan Selanjutnya ada sistem otomatisasi organisasi. Sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengisi keputusan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Pengertian sistem otomatisasi tersebut sejalan dengan pendapat dari O'Brien yang terdapat di generasi Natura, yang juga memberikan pendapat mengenai sistem. Pada intinya, tujuan otomatisasi pekerjaan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan sistem otomatisasi kantor tersebut bisa dicapai melalui pertama meminimalkan biaya, kedua mencegah hal-hal cepat, ketiga bagaimana pengembangan dan penerapan teknologi, keempat memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiana Fadila, NIM 10102000104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, mata-mata metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, metode sistem development life cycle atau SLC. SLC merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua, sedang cocok untuk pengembangan sistem yang besar, tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena yang pertama, riset intensif, yang kedua tidak fleksibel,
Development. Metode pengembangan sistem secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses R&D memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Pemakai sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik. Pemakai sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi intensif dengan pengembang sehubungan dengan pengembang perangkat lunak. Yang selanjutnya ada metode spiral. Metode spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak operasi yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Setiap fase model spiral dalam rekayasa perangkat lunak dimulai dengan tujuan desain dan diakhiri dengan tinjauan kemajuan klien. Metode yang selanjutnya yaitu Object Oriented Technology. Object Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Kemudian dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur, data, dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, perencanaan, analisis, perencanaan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu metode end user development. Pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan pada private system informasi. Integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Yang selanjutnya yaitu metode outsourcing, metode pengolahan teknologi informasi dengan cara memindahkan pengelolaannya pada pihak lain. Tujuan akhirnya adalah efektivitas dan efisiensi kerja. Metode ini seringkali disamakan dengan metode lain seperti subkontrak, supplier, proyek, atau istilah lain yang berbeda-beda di lapangan. Namun pada dasarnya adalah sama, yaitu pemindahan layanan pihak lain. Materi yang kedua yaitu penerapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, penerapan dalam suatu organisasi. Yang pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan merubah gaya dan cara berbisnis. Yang kedua yaitu penerapan di e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa bisa dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web, yaitu mobile. Contohnya, dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce yang lainnya. Yang terakhir yaitu Transaction Processing System, TPS atau Transaction Processing System, yang merupakan SI yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin atau kontinu. Proses implementasi dari TPS adalah kegiatan transaksi keuangan, registrasi ulang, dan aktivitas administrasi yang lainnya.
Perkenalkan, nama saya Ziza Alia Widyazari dengan NIM 4301002000102. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu database dan juga sistem manajemen database. Isi dari presentasi saya yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian dari database itu sendiri. Yang kedua adalah karakteristik database. Dan yang ketiga adalah software dari database. Database sendiri atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan juga membuang informasi. Jadi jika didefinisikan secara sederhana, database sendiri adalah kerangka kerja komputer yang menyimpan, mengatur, melindungi, dan juga memasok data, di mana ada sebuah sistem database disebut dengan sistem untuk pengelolaan database, atau Database Management System atau DBMS. Sistem manajemen basis data atau DBMS tadi merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan juga menjalankan query pada data. Yang kedua adalah karakteristik dari database itu sendiri. Yang pertama, mampu memberikan keamanan dan menghilangkan redundansi. Yang kedua, bersifat menggambarkan diri dari sistem database. 3. Melakukan isolasi antara program dan juga abstraksi data. 4. Mendukung beberapa tampilan data. 5. Berbagi data dan memproseskan transaksi multi pengguna. Dan yang keenam, perangkat lunak manajemen database memungkinkan entitas dan juga hubungan di antara mereka untuk membentuk tabel. 7. Telah mengikuti konsep ICID atau atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan atau atomicity, konsistensi, isolation, dan juga durability. Yang kedelapan, DBMS mendukung lingkungan multi pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan juga memanipulasi data secara paralel. Yang ketiga adalah contoh dari software database. Yang pertama ada Microsoft Access. Software database yang satu ini sangat cocok untuk digunakan untuk sebagian besar komputer relasional atau komputer-komputer rumahan yang hanya digunakan untuk berbagai kebutuhan yang ringan. Sekalipun juga banyak yang menggunakan Microsoft Access ini sebagai database andalan untuk digunakan. Software ini merupakan basis yang digunakan untuk data-data dari Microsoft Jet Database Engine dan beberapa tampilan grafis yang sering digunakan oleh pengguna rumahan. Yang kedua ada Oracle. Oracle adalah software database yang bisa menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu hingga ukuran terabyte. Software database yang satu ini menjadi salah satu database yang sering dipilih dan juga sering untuk digunakan karena memang mudah untuk di-download dan juga memiliki versi free download. Oracle ini juga menjadi salah satu software database yang cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang database. Bahasa yang digunakan untuk Oracle ini menggunakan bahasa standar SQL. Yang ketiga adalah MS SQL Server. Software database ini merupakan database yang merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk produk Microsoft. Bahasa yang digunakan untuk query dari software database ini merupakan bahasa Transact SQL yang merupakan gabungan dari SQL standar, ANSI, dan juga ISO. Bahasa ini juga merupakan bahasa software database yang sering digunakan untuk Microsoft ataupun Sybase. Pada awalnya, database ini hanya bisa digunakan untuk data berskala kecil hingga menengah, namun saat ini sudah bisa digunakan hingga data yang berskala besar sekalipun. Yang keempat ada MySQL. Database yang satu ini menjadi salah satu database yang paling terbuka untuk seluruh open source dan juga bisa digunakan untuk seluruh platform seperti Linux ataupun Windows. Yang menjadi kelebihan software database ini adalah penggunaan dari software database bisa digunakan untuk multi-user karena memang pengakses database pada software ini menggunakan program bersifat network. Lalu yang kelima ada Firebird. Firebird itu terkenal juga dengan nama Firebird SL. Menjadi salah satu sistem manajemen basis data yang menawarkan berbagai fitur standar seperti ANSI SQL 99 dan juga SQL 2003. Database ini bisa digunakan dengan sangat baik dan juga bisa berjalan dengan cepat ketika digunakan untuk Linux, Windows, dan juga bahkan sebagai platform Unix. Dan yang terakhir ada PostgreSQL. Database yang satu ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membangun database servant yang hanya bersifat open source dengan lisensi GPL atau General Public License. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk PostgreSQL ini diantaranya seperti SQL, C++, Java, PHP, dan juga lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok yang beranggotakan Clara Wahyu Rafika, saya sendiri Ziza Alia Widyazari, dan juga Nadia Aulia Salsabila mengakhiri ini. Apabila ada
kata yang kurang berkenan dan juga ada yang kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.